Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah la nabiyya ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Faqala aidan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiah, sehingga kita dapat berkumpul bermuajahah di tempat yang mulia ini setelah kita sama-sama melakukan salat zuhur berjamaah. Kemudian salawat bertampaikan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, juga semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Melanjuti daripada kajian kitab Risalatul Jamiah, yang mana kitab ini adalah kitab ringkasan kecil dari Babut Taharah, kitab fikih yang pada hari ini sudah sampai nawaqidul wudu, yaitu adalah perkara-perkara yang membatalkan wudu. Setelah kemarin kita membahas tentang majibatul ghusl, perkara-perkara yang mewajibkan mandi, kemudian hari ini tentang perkara yang membatalkan wudu, nawaqidul wudu. Jelaskan dalam kitab Risalatul Jamiah, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fi darain amin wa yanqudu wudu'a, bahwasanya adapun perkara yang membatalkan wudu itu ada arba'atun, itu ada 4. Yang pertama, al-khariju min ahadis sabilaini, keluarnya sesuatu dari salah satu dua jalan, salah satu dua lubang. Al-khariju min ahadis sabilaini, yang pertama apa? Al-qubuli, yang pertama adalah jalan belakang, jalan depan. Al-qubul, qubul itu ini depan, lubang kencing. Astagfirullahaladzim. Tutut. Tuh. Nanti Ya, itu maksudnya. Mbak punya nggak? Punya lah. Cowok. Sama ya, cewek cowok. Keluar sesuatu dari lubang. Al-qubul itu depan tuh, yang depan. Lubang yang depan. Siapa tuh punya siapa? Ya, ada cewek cowok, ada lubang depan. Ya. Awid duburi, atau dari lubang belakang. Dubur tuh. Itu apa lagi tuh? Dubur itu lubang yang biasa keluar emas. Yang di belakang tuh masih gede banget. Ya, jadi batalnya wudu itu satu, yaitu keluarnya sesuatu dari salah satu dari dua jalan, yaitu adalah kubul au dubur. Kemudian yang kedua, wa yanqudul wudu zawalul aql bin naumi au ghairi. Yang kedua itu apa? Hilangnya akal. Kalau kita udah hilang akal, wudunya batal.
Disebabkan karena apa hilangnya akal? Bin naumi, dengan tidur. Tapi kecuali nih kalau tidur nih, illa naumi yumkinin maq'adatahu minal ard. Kecuali tidurnya orang yang duduk, yang pantatnya tuh nempel sama kayak misalkan karpetnya atau ubin gitu, tidak membuka ruang untuk terbukanya lubang dubur tadi. Kayak misalkan kita duduk nih sila, nah ini pantat kita itu benar-benar menyatu kayak menempel dengan karpet atau dengan ubin tadi. Tapi beda lagi kalau misalkan kita duduknya, kalau misalkan ada yang contohnya, ada yang sholat Jumat duduknya kayak gini gitu, ini batal nanti kalau misalnya dia tidur. Tapi kalau dia duduknya sila, badannya tegak gitu, enggak gini-gini, ada juga yang tidur lagi gini-gini, kejungkal, itu membatalkan wudunya. Karena apa? Hilangnya akal, gila, atau kalau misalkan disebut juga gila sesaat itu kaget. Ketika kita kaget, sampai latah mungkin atau sebagainya, itu dikatakan juga bisa menyebabkan wudunya batal, membatalkan wudu. Jadi tidur batal kecuali orang yang tidurnya duduk nempel antara pantatnya sama ubin. Kemudian yang ketiga wayang kudul wudu masuk kubul au tuburi adami minhu au min ghairihi. Yang ketiga itu menyentuh kubul bagi laki-laki atau duburnya daripada anak cucu Adam, memiliki sendiri atau orang lain. Dia megang punya orang batal, dia megang punya sendiri batal. Megang tutut, kalau enggak lubang bundaran ini kan ada nih. Kalau dubur tuh ada apa namanya? Video. Tidak. Sange itu. Nah, jadi dubur itu ada lubang bundaran yang agak-agak keribet gitu ya di Mas ya? Karena tahu dah saya kan nggak bisa ngelihat sendiri. Ya pokoknya di situ ketika itu dipegang maka itu membatalkan wudu, baik itu punya kita sendiri atau punya orang lain. Kalau punya orang tua batal. Nah ini juga berlaku meskipun anak tersebut misalkan yang kita pegang orang lain, meskipun dia kecil belum balik, maka ketika kita pegang kubulnya maka membatalkan wudhu kita. Dan yang keempat, wa yanqudul wudu'a li'ittiqa'u basyaratain rajulin ra'atin kabirin ijnabi bila halin ila zufran aw sya'ran aw sinan fala yadurru wudu'a. Nah ini yang tadi yang ketiga, meskipun tadi dikatakan sebagian ulama yang kita pegang itu punya mayit, orangnya udah meninggal. Nah itu juga membatalkan bagi kita yang masih mengkena daripada kewajiban mukallaf, orang yang terkena kewajiban dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat nih, bertemunya dua kulit antara laki-laki dan perempuan dewasa ajnabiyah yang telah balik, yang telah kalau cewek ya, kalau seumuran kita balik tuh umurnya umur 15 netnya. Jadi meskipun dia nggak mimpi basah, nggak keluar mani, nggak dipaksa, itu kalau udah umur 15 tahun ya tetap balik gitu. Tapi ada pengecualian, kalau misalkan 9 tahun udah balik dipaksa.
tetap balik. Cewek juga kalau misalkan dia 9 tahun udah haid, maka dikatakan dia sudah balik. Bersentuhan antara kulit laki-laki dan kulit wanita tanpa halin, tanpa penghalang. Kalau masih ada penghalangnya kayak baju atau apalah gitu ya yang menghalangi antara pertemuan kulit sama kulit, maka itu nggak membatalkan. Tapi kalau udah ketemu kulit sama kulit, baik itu rambut, kukunya ataupun gigi, maka ya kali dia begini ketemu. ya kali aja kan. Maka itu membatalkan wudu tanpa halin, tanpa pembatas. Nah, jadi itu tadi 4 perkara yang membatalkan wudu. Jadi kalau udah wudu kita dalam kondisi wudu terus terkena atau berada pada 4 perkara tersebut, maka wudu kita